Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Kiran. Selamat datang di konten Bumi, berbagi ilmu dan informasi. Saat ini kita berada pada bulan yang biasa kita sebut sebagai bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus, di mana tahun ini kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Semua orang telah mempersiapkan diri untuk menyambut hari kemerdekaan. Gotong royong, kerja bakti, dan bahkan pembentukan panitia acara lomba dan tasyakuran Agustusan sudah diputuskan. Pada konten kali ini saya tidak akan membahas itu semua. Namun saya akan membahas apa sih hubungan santri dengan kemerdekaan. Mari kita mulai. Membahas tentang santri dan kemerdekaan bagaikan membahas air dan sungai. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Santri bagaikan sungai dari air yang mengalir untuk merdeka menuju samudra. Membaca tentang kemerdekaan bukan hanya sebuah kata yang disematkan pada 17 Agustus 1945, karena merdeka memiliki 4 waktu perjuangan, yakni perjuangan untuk merdeka, perjuangan ketika proklamasi kemerdekaan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Keempat perjuangan tersebut tidak bisa kita pisahkan dari para pejuang yang ada di Indonesia, termasuk para kiai dan santri. Pada masa sebelum kemerdekaan, kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan, santri selalu hadir dalam segala segmen mendampingi masyarakat. Pada masa penjajahan, para ulama dan para pengasuh pondok pesantren selalu ikut berjuang dengan mengeluarkan fatwa-fatwa perlawanan terhadap kolonial Belanda. Salah satu tokoh utamanya adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau berfatwa mengharamkan kaum muslimin untuk bekerja sama dengan Belanda dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun. Beliau juga mengeluarkan fatwa wajibnya melawan Belanda dan merebut kembali kemerdekaan dari kaum penjajah. Fatwa yang ternyata memiliki gaung luar biasa di seluruh Nusantara pada saat itu. Fatwa-fatwa perlawanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut masih sebatas perlawanan kultural. Sedangkan perjuangan para kiai dan santri secara langsung bisa kita lihat dalam catatan-catatan sejarah. Di antaranya ada Perang di Sumatera Barat yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1828. Perang Jawa terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Dan ada juga perang yang terjadi di Barat Laut Jawa serta Aceh. Sementara perang di Jawa Barat terjadi Perang Kedongdong pada tahun 1808 sampai 1819. Perang yang terjadi di Cirebon ini melibatkan ribuan santri di dalam pertempurannya. Pada masa setelah merdeka, santri juga tetap harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di mana penjajah kembali dan ingin menjajah kembali. Sehingga para kiai dan santri harus menjadi garda terdepan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran santri untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yakni terjadinya Perang 10 November 1945 yang dihimpun oleh para kiai dan santri se-Jawa dan Madura yang dipimpin oleh Mbah Kyai Abbas Buntet, Mbah Kyai Wahab Hasbullah, Mbah Kyai Mahrus Ali, dan kiai-kiai lainnya yang kemudian kita peringati setiap tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Jadi pada hakikatnya santri merupakan ruh negara itu sendiri. Dan pada aktivitasnya, santri merupakan sekelompok orang yang menuntut ilmu agama kepada seorang kiai, baik secara mondok maupun kalong. Maka dari itu, kita sebagai seorang santri modern harus ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara mengaji dan mengkaji ilmu agama di pesantren dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, cara terbaik dalam hal ini sebagai seorang santri adalah dengan memperbanyak ilmu dan membuang kebodohan yang ada di dalam diri kita. Jadi, cukup sekian konten kali ini.
Saya Kiran undur diri. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.